Shalom Elohim, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kita bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kita pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kita. Karena itu, mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari, kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca, buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan dalam kitab Imamat pasal 1 ayat yang ke-9, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Imamat pasal 1 ayat yang ke-9, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah pemberesan dosa. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah pemberesan dosa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap orang percaya adalah ketegasan terhadap dosa. Ada banyak orang gagal bukan karena tidak cinta Tuhan, bukan karena nasib, kutuk atau takdir, tetapi karena tidak tegas terhadap dosa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sudah dosa, tetapi karena sungkan, merasa serba salah dan tidak enak berkata tidak, akhirnya kompromi dengan berbagai dosa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup kekristenan adalah hidup yang tegas terhadap dosa. Orang yang tidak tegas terhadap dosa, ujung-ujungnya akan kecewa dan menyesal. Mengapa? Karena dosa akan merendahkan harkat dan martabat kita. Dosa akan menaruh rasa bersalah di hati kita. Dosa akan membuat kehidupan kita menjadi liar. Dosa akan membuat jiwa kita tergoncang dan sakit. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena itu hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan.
Karena kebenaran firman Tuhan akan mengangkat harkat dan martabat kita hari ini, akan membuat hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera, akan membuat hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus, dan akan menuntun kita pada pengalaman rohani bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini dalam kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Kitab Imamat merupakan kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Dalam sejarah penulisannya, dikatakan masa penulisannya, bahwa kitab Imamat ditulis antara tahun 1450 sampai dengan 1400 sebelum Masehi. Maksud penulisan kitab ini adalah untuk memulihkan kemurnian rohani, moral, serta hidup umat Allah, karena sudah dipilih sebagai imam-imamnya Allah untuk hidup dalam kekudusannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian-bagian ayat yang kita baca hari ini berbicara tentang kurban bakaran. Berbicara korban bakaran berarti bicara tentang yang naik ke atas, dikatakan sana, atau yang sampai kepada Allah. Sebelum dibakar, Allah memberikan sebuah peraturan yang sangat-sangat detail kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel saat mempersembahkan korban bakaran. Ia harus meletak tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian bagi diri. Ditumpangkan tangan ke atas kepala korban untuk melimpahkan dosanya, pengalihan dosa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan itu, khususnya ayat yang ke-9, sekali lagi saya mengulanginya. Kitab Imamat pasal 1 ayat yang ke-9, tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, logikanya jika bagian-bagian korban itu dibakar, baunya pasti menyengat. Tetapi anehnya, bau yang menyengat itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Ternyata ketika bau yang menyengat itu naik, Tuhan tahu ada upaya pemberesan dosa. Hal ini sejalan dengan apa yang Alkitab katakan, malaikat di sorga bertepuk sorak-sorai karena ada orang berdosa bertobat. Dari sinilah kita dapat belajar beberapa hal penting tentang pemberesan dosa. Saudara, sekali lagi saya mengulanginya, mari kita renungkan baik-baik bahwa dari bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita beberapa hal penting tentang pemberesan dosa. Yang pertama, saya simpulkan mengapa kita harus mengadakan pemberesan dosa. Pertama, pemberesan dosa adalah keharusan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Yang kedua, pemberesan dosa memerlukan kerendahan hati. Jangan sekali-sekali keras hati. Yang ketiga, pemberesan dosa menguntungkan kita hari ini. Itu sebabnya jangan sekali-sekali menunda jika ada dosa. Cepat bertobat, cepat mengakui, cepat meminta pengampunan daripada Tuhan. Yang keempat, pemberesan dosa akan mengubah hidup kita hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Tuhan senang dengan korban yang dipersembahkan dengan iman dan ketaatan. Itulah gambaran dari pengorbanan Kristus dan juga perbuatan-perbuatan yang berkenan kita lakukan hari ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk bagian firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkannya dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati keluarga kami hari ini, memberkati seisi rumah kami hari ini, memberkati orang tua kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati. Jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan keluarga mereka, oh Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana, memberikan pertolongan jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari Tuhan karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, ada Allah Roh Kudus yang menuntun membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.